Syekh Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus. Ini lahir dari keluarga Qadhi. Kakeknya dan ayahnya itu Qadhi, itu ahli hukum, mahkamah konstitusinya lah zaman itu. Qadhi dari mazhab Maliki. Dan nanti Ibnu Rus ini sebenarnya mazhabnya Maliki. Dia dikenal juga seorang ahli fikih yang menulis Bidayatul Mujtahid. Jadi gerbang awal seorang mujtahid. Orang pintar sejak kecil, menguasai banyak bidang. Ya selalu saya bilang hampir semua filsuf peripatetik itu multidisiplin, kedokteran, astronomi, dan banyak bidang yang lain. Kemudian muridnya Ibnu Bajjah, asistennya Ibnu Tufel. Dia direkomendasi oleh Ibnu Tufel kepada Abu Ya'qub Yusuf zaman itu di dinasti Al-Muwahhidun. Jadi di era Abu Yusuf Ya'qub ini Qadhinya adalah Ibnu Tufel. Nanti ketika Ibnu Tufel tua, yang direkomendasi oleh Ibnu Tufel adalah sahabatnya, muridnya, asistennya, yaitu Ibnu Rus, untuk menjadi penerus dia jadi Qadhi di Al-Muwahhidun. Tanpa ragu-ragu oleh Abu Ya'qub diangkatlah Ibnu Rus sebagai Qadhi zaman itu. Cuma nanti di era penerusnya Abu Ya'qub, Abu Ya'la Al-Mansur, Islam sedang gonjang-ganjing politik, mengalami proses panjang perang salib. Di era perang yang semacam ini, dibandingkan filosof, lebih dicari orang yang teolog dan ahli fikih, orang yang bisa memprovokasi orang untuk perang. Itu kan teolog dan ahli fikih. Hari ini coba kamu lihat, kelompok-kelompok Islam keras itu kan gerakannya pasti di level teologis dan level fikih. Kalau masuk level filsafat pasti enggak. Karena kalau masuk level filsafat pasti terus arahnya kontemplasi merenung, enggak jadi gegeran. Ya, tapi kalau masuk level teologis apa fikih, orang nyari halal haram, kafir mukmin. Ini paling gampang dimanipulasi, diarahkan untuk mengungkit emosi orang, kemudian nyuruh perang. Perang salib awal itu ketika gereja bingung gimana ya melawan Islam yang kuat, ya gampang. Para pendeta zaman itu, para rahibnya Kristen memfatwakan bahwa ada penebusan dosa besar-besaran, obral penebusan dosa pokoknya. Barang siapa ikut perang, wah, akan dibebaskan. Wah, semoga maling-maling merampok ikut perang salib semua zaman itu. Sejarah perang salib itu kan panjang. Bahkan ada cerita, ini kok kalah terus. Itu rahib-rahibnya judek, para pendeta Kristen ini judek terus. Wah, ini karena yang ikut perang ini maling semua, rampok-rampok, banyak dosanya, makanya kita kalah. Sekarang kita nyari pasukan yang tidak punya dosa. Akhirnya bikinlah armada, bikin pasukan yang isinya anak kecil-kecil. Yang tidak punya dosa kan anak kecil-kecil, ABG zaman dulu. Tapi karena ABG zaman sekarang sudah ngerti macam-macam. Jadi ada sejarah perang salib yang pasukannya anak-anak. Dianggap ini anak-anak dosanya sidik, terus dibantu oleh Gusti Allah dan menang. Ternyata ya enggak, sama aja. Di era-era perang salib inilah nanti kedudukannya Ibnu Rus terancam dan dia tergusur. Karena memang dia banyak dimusuhi oleh para teolog dan para fuqaha. Bahkan karena beberapa tulisannya juga banyak mengkritik para teolog dan fuqaha. Yang sangat jelas dikritik oleh Ibnu Rus adalah cara berpikir teologis model Asy'arian yang agak fatalistik, dengan tokoh besar Asy'arinya ya Ghazali.
termasuk ketika Ibnu Rus nulis Tahafut. Dia kemudian diusir di era Al-Mansur dan hidup sengsara di pinggiran kota Andalus, di pinggiran kota Cordoba, namanya Lucena. Meskipun di akhir-akhir hidupnya dia dipanggil lagi ke istana, tapi sudah sangat tua dan akhirnya meninggal. Oke, yang paling terkenal lagi dari Ibnu Rus adalah mempertemukan filsafat dan syariat. Jadi karena di era Ibnu Rus dia banyak mendapat tentangan dari para teolog dan para fuqaha. Filsafat dianggap sudah sesat, filsafat dianggap menyimpang. Maka Ibnu Rus ya tadi nulis Faslul Maqal Fima Bainal Falsafah dan seterusnya. Itu tadi isinya menunjukkan bahwa filsafat dan syariah itu tidak bertentangan. Bolak-balik hampir semua filosof peripatetik ngomong ini, bukan karena ikut-ikutan sama para filosof pendahulunya, tapi karena tren umat Islam banyak yang anti dengan filsafat dari zaman ke zaman. Mulai zaman Al-Kindi sampai zaman Ibnu Rus, ternyata konstelasi politik naik turun bikin orang sering-sering menyisihkan filsafat. Orang lebih suka fikih yang jelas halal apa haram. Jadi cara berpikir fikih lebih laku dibandingkan cara berpikir rasional filosofis. Sebenarnya sampai hari ini, hanya saja hari ini tidak ada lagi para filosof baru yang mengangkat tema ini. Sampai hari ini kan umat Islam itu cara berpikirnya kan masih fikih. Kalau nggak percaya kamu lihat TV, semua acara tanya jawab dengan ustadz itu mesti isinya fikih. Mama Dedeh kah, Ustadz Maulana kah, siapa yang TV itu, Solmed kah, siapa lagi. Kalau ada sesi pertanyaan, coba kamu perhatikan, pertanyaannya rata-rata fikih. Orang ingin dikasih fatwa halal apa haram, selalu orang nanya dalil. Dan dalil berarti ada ayat, ada hadis, ada asar dan lain sebagainya. Cara berpikir fikih pun reduktif, jadi hanya pada judgement hukumnya, bukan logika hukumnya. Makanya nanti Ibnu Rus nulis tentang bidayatul mujtahid, untuk melatih orang bahwa fikih itu tidak cuma urusan klaim halal haram, tapi ada logika hukumnya. Syafi'i ngomong gini karena ini, dia cara istinbat hukumnya gini. Malik ngomong gini dengan cara istinbat gini. Itu mengajari masyarakat untuk rasional. Makanya harus kalau kita ngaku muslim ya belajar dikit-dikit cara berpikir syariat, cuma bukan pada fikih tapi pada usul fikihnya, logika hukumnya. Kalau kita kan biasanya apalan kan, ya kalau Syafi'i boleh, kalau Malik nggak boleh, kalau Hanafi setengah boleh, kalau Zohiri pasti nggak boleh, kan selalu gitu. Kenapa begitu nggak tahu. Nah, bahkan sampai pintu ijtihad itu ditutup, nggak mungkin bisa dibuka. Sudah top pikirannya para ulama, kita tinggal melanjutkan aja. Itu antara lain juga yang dikritik oleh Ibnu Rus. Kita perlu peradaban rasional sebagai imbangan bagi peradaban syariah. Dan jangan takut karena ada wihdatul hakikoh, kesatuan kebenaran. Kebenaran itu satu, utuh. Dilewati dari jalan manapun ketemunya akan sama. Orang ke Solo bisa lewat Jogja, bisa lewat mana, Wonosari, Gunung Kidul, bisa lewat Surabaya, bisa lewat mana lagi, pokoknya dari barat. Tujuannya sama, jalurnya aja yang beda. Ada wahdatul hakikoh. Jadi filsafat dan syariat itu arahnya sama. Yang kedua, catatannya Ibnu Rus, jangan takut belajar filsafat, karena toh belajar filsafat puncaknya adalah sama seperti syariat, ketemu Tuhan.
Belajar filsafat itu kan mikir macam-macam, alam semesta ini, hidupmu, dirimu, kenyataanmu dipikir. Pada puncaknya ya Tuhan. Syariah juga begitu, kamu sholat, zakat, puasa, haji, puncaknya kan ketemu Tuhan juga. Dua jalur yang berbeda, muara akhir ketemunya sama. Ya kan? Sholat, zakatmu, syariah, semua itu kan tujuannya lillahi ta'ala. Jadi karena Allah maka pada akhirnya harus ketemu Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik sebelum mati maupun sesudah mati. Filsafat kan juga begitu, mengejar Tuhan hanya saja pakai rasio. Kenali lingkunganmu, kenali alam semesta sekelilingmu, pada akhirnya kamu juga akan ketemu Tuhan. Karena puncak pengenalanmu terhadap apapun ada pada Tuhan. Nah, itu Ibnu Rus. Jadi dua jalur yang beda sebenarnya sama. Hakikatnya filsafat toh nanti berpuncak pada Tuhan juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Oke, itu filsafat dan syariat. Karena itu, maka kalau ada pertanyaan mana yang lebih penting, akal atau wahyu, mana yang lebih tinggi? Kalau istilahnya Ibnu Rus, akal dan wahyu adalah ukhtul rodi'ah, saudara sesusuan. Jadi sak dulur. Jadi saudara sesusuan kan nyusu di orang yang sama. Jadi podo, sama-sama saudaranya. Nggak ada yang lebih penting, dua-duanya penting. Akal butuh wahyu. Kenapa akal butuh wahyu? Ya karena dunia dan segala isinya ini banyak hal yang tidak terjangkau oleh akal. Hal-hal metafisika, hal-hal yang sifatnya perintah, hal-hal yang sifatnya anjuran, itu akal sering tidak berdaya, maka akal butuh wahyu. Wahyu juga pasti butuh akal, karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Kalau akalmu mati, dikasih Quran sebagus apapun di depanmu juga tidak bunyi. Orang yang tidak waras itu mbok kamu bisa, ini loh Quran dibuka, tidak akan bunyi. Sama aja, untuk paham orang butuh akal. Maka pertanyaan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih penting, akal atau wahyu, itu tidak relevan ditanyakan. Dua-duanya penting. Lupa, tapi dalam hidup kita kan harus dituntun oleh Quran, oleh Nas. Jadi pedoman utamanya Quran. Iya, tapi Quran itu tidak bunyi. Kita yang membunyikan, kita yang memahami dan menjalankan. Harus kerjasama dua-duanya. Oke, maka dua-duanya penting dan signifikan. Kenapa kok bisa sakar PDW tadi? Karena nggak belajar cara berpikir yang benar. Gimana sih cara merumuskan, gimana cara menyimpulkan sesuatu. Itu cara mikir. Kapan konteks harus bermain, kapan sejarah ikut menentukan, mana yang objektif, mana yang subjektif, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus. Itu semua kategori-kategori akal. Wahyu atau nas, diam saja, kita yang menentukan. Oh, ini khusus untuk Nabi yang boleh kawin 9, kalau kita nggak bisa, kan gitu. Oke, akal dan wahyu itu nanti bentuk praksisnya, dalam praktiknya kan hasilnya dua. Yang akal nanti menjelma jadi hikmah, filsafat, dan yang wahyu kan menjelmanya jadi syariah. Dua-duanya harus dialog. Maka orang Islam butuh filsafat selain syariah. Jadi dua-duanya kita butuh. Kalau hikmahnya mati, ya syariahnya akan kehilangan nilai. Karena nilai itu kan ketemunya lewat falsafah. Kenapa kita harus sholat? Apa makna dibalik sholat? Kandungan operatif apa dibalik sholat dan seterusnya. Itu kan akal yang bunyi.
Hikmah saja, falsafah saja tanpa syariah juga kehilangan orientasi, kehilangan sasaran tembak, kehilangan modus. Maka hikmah perlu ketemu dengan filsafat. Oke, itu Akal dan Wahyu versi Ibn Rus. Selanjutnya yang paling terkenal dari Ibn Rus adalah debatnya dengan Ghazali. Jadi ada 3 hal yang dibantah oleh Ghazali dari para filosof, yang menurut Ghazali 3 hal inilah yang bikin para filosof kafir. Katanya Ibn Rus, Ghazali salah paham dengan para filosof. Tidak seperti itu yang dimaui oleh para filosof. Yang pertama, kodimnya alam. Menurut pembacaannya Ghazali, para filosof telah kafir karena bilang alam itu kodim. Katanya Ibn Rus, tidak begitu yang dimaksud oleh para filosof. Kalau logikanya Ghazali kan, kalau alam itu kodim, berarti dia kodim menyaingi Allah. Yang harus kodim kan cuma Allah. Nah, katanya Ibn Rus, bukan begitu. Maksudnya para filosof kodim itu kodim dari segi waktu, bukan dari segi zat. Kenapa? Karena yang namanya waktu, kodim itu kan kita memahaminya, kodim itu kan tentang waktu. Dia berarti di luar waktu, tidak berwaktu. Maka alam ini disebut kodim oleh para filosof. Kenapa? Karena alam ada sebelum waktu. Kenapa alam kok ada sebelum waktu? Karena waktu itu ada hasil dari gerakan alam. Ada sekarang, besok, hari ini, itu kan karena alamnya gerak, perputaran alam. Ada waktu itu ketika ada alam semesta. Berarti alam semesta ini harus ada sebelum waktu. Dan ada sebelum waktu itu kan disebut kodim. Itu argumen pertama. Terus, alam ini diciptakan dari sesuatu sebelumnya. Kan terus kalau bagi enggak bisa. Alam ini ya ada tanpa ada bahannya. Kalau bagi Ibn Rus, banyak isyarat dalam Quran yang Allah bilang sebelum ada alam ini sudah banyak sesuatu. Ya contohnya ars, mak, kan itu arsnya Allah. Itu kan berarti ada sesuatu namanya ars. Allah sudah menciptakan ars duluan. Bertahta di atas air, kan di atasnya air, di atasnya ars. Itu kan berarti banyak hal lain sebelum alam yang diciptakan oleh Allah. Dan alam semesta sangat mungkin dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya itu yang kemudian diubah. Jadi menjadikan. Jadi penciptaan tidak dari tidak ada sama sekali. Meskipun Ibn Rus mengkritik para filosof yang pakai emanasi, pelimpahan-pelimpahan. Tapi dia setuju bahwa adanya alam itu pasti ada bahannya dulu. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada Adam, tidak ada ya tidak ada saja. Kalau ada ya ada. Nggak mungkin ada satu barang dia punya kualitas tidak ada sekaligus ada. Akal susah memahaminya. Gelas ini semula tidak ada, tapi sebenarnya dia sebelum jadi gelas mungkin jadi kaca. Sebelum jadi kaca mungkin jadi pasir. Sebelumnya selalu ada. Hakikatnya sebelumnya memang sudah ada. Kalau tidak ada ya memang tidak ada. Jadi yang tidak ada ya tidak ada. Yang ada pasti ada. Nah, itu yang. Jadi di titik-titik ini ada selisih persepsi, bukan pertentangan. Yang menurut Ibn Rus, Ghazali salah paham. Jadi kalau tidak ada, ya makanya kan kayak orang ngomong barang hilang itu tidak ada. Ya dia
pindah tempat atau ganti bentuk atau jadi nggak ada. Dompetku kok hilang, katanya siapa? Kalau dompetmu hilang, dompetmu paling dibawa siapa, dipegang siapa, sekarang ada di mana, hanya saja nggak kamu. Tapi dia nggak hilang karena awalnya sudah ada. Sebelumnya juga mungkin dia dalam bentuk kulit, dalam bentuk sudah ada. Yang sudah ada nggak mungkin nggak ada. Yang nggak ada nggak mungkin ada. Itu logika kayak ini judek kamu mikirnya. Yang sudah ada mesti nggak ada ya. Kamu sebelum jadi manusia kayak gini kan paling dari setetes airnya kan dari setetes apa, mungkin dari sari makanan, dari makanan bulat itu ada, dari ada, nggak mungkin dari nggak ada jadi ada. Yang nggak ada pasti nggak ada, yang ada nggak mungkin terus jadi tidak ada. Dengan pakai logika ini terus para filsuf bilang ya alam pasti ada bahannya, tidak kayak sulapan. Loh nanti jangan-jangan bahannya ini kodimnya Nyai Allah. Enggak, kodim dalam definisi apa dulu? Dari segi zat apa dari segi waktu? Nah itu yang pertama. Problem kedua adalah problem pengetahuan Tuhan. Jadi ada beberapa filosof peripatetik, Ibnu Sina, Farabi khususnya, katanya Ghazali, dianggap Ghazali kafir karena mereka berpendapat bahwa Tuhan itu hanya ngerti yang besar-besar. Pengetahuan Tuhan itu hanya kuliyat. Tuhan tidak ngerti tentang juz'iyat. Jadi ya misalnya Tuhan ngerti bahwa aku ngajar di sini malam ini mungkin urusan besar, tapi detail proses ngajinya penentunya aku. Tuhan ngerti bahwa mungkin kamu besok masuk surga, tapi prosedur masuk surganya urusanmu. Yang juz'iyat Tuhan nggak ngurusi. Itu partikularitas dan universalitas. Tuhan ngerti yang besar-besar, hukum-hukum alam yang besar. Dan itu nanti hubungannya kan sama perbuatan manusia, bahwa manusia itu ya bebas ngurusi yang kecil-kecil. Tapi Tuhan ngerti hukum-hukum universal, bahwa kalau dia murtad kafir ya besok dia masuk neraka dan seterusnya. Nah, bagi Ghazali, klaim para filosof yang semacam ini mengindikasikan melecehkan Tuhan. Emangnya Tuhan nggak ngerti sampai yang detail kecil-kecil? Kok berani bilang begitu? Nah, terus dibilanglah oleh Ibnu Rus, Ghazali sampean salah paham. Yang dimaksud para filosof itu tidak begitu. Yang dimaksud para filosof adalah pengetahuannya Tuhan tentang perincian itu tidak sama dengan pengetahuannya manusia tentang yang perincian. Jadi Tuhan tidak tahu tentang yang perincian versi perinciannya manusia. Contohnya gini loh, banyak hal kecil yang itu kalau Tuhan tahu itu malah mencederai kebesarannya Tuhan. Tak kasih contoh yang agak kasar. Misalnya manusia, kamu tahu nggak rasanya perutmu mules pagi-pagi? Tahu ya karena kamu pernah mules. Atau ada yang nggak tahu, nggak pernah mules sepanjang hidupnya? Rasa mules ini kan kamu ngerti kenapa? Kamu merasakan mules. Itu kan hal kecil namanya mules. Kamu ngerti tentang mules karena kamu pernah merasakan mules. Orang yang nggak pernah mules, kamu ceritain mules itu kayak gini, dia susah sekali membayangkan. Kayak gimana sih? Hanya diketahui oleh yang punya rasa. Nah, Tuhan tahu pengetahuan, dia ngerti tentang fenomena mules itu, tapi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuanmu. Levelnya, intensitasnya, keutuhannya nggak mungkin persis kayak kamu. Karena kalau persis kayak kamu, Tuhan harus mules duluan. Kan gitu. Kalau tanpa mules duluan, Tuhan nggak akan ngerti kayak kamu kan. Baru kalau dia mules, oh kayak gini rasa mules, berarti aku tahu tentang mules. Tapi kalau Tuhan mules itu kan nggak mungkin. Jadi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuan kita. Nah itu pembelaannya Ibnu Rus pada para filosof. Jadi bukan itu maksudnya Farabi sama Ibnu Sina. Tuhan ngerti juga tentang partikularitas, tapi tidak seperti pemahamannya manusia tentang partikularitas.
Karena pemahamannya manusia itu dinamis, berubah-ubah, kontekstual. Sekarang A, besok berubah-ubah. Kalau Tuhan ngerti juga yang berubah-ubah kayak gini, ya berarti merendahkan derajatnya Tuhan. Nah, itu bantahannya Ibnu Rus. Yang ketiga, kebangkitan jasmani. Memang Ibnu Sina, Farabi bilang besok yang dibangkitkan itu rohaninya. Jasmaninya sudah rusak. Kalau dibuka kuburan kan jelas sudah rusak itu. Hancur jasmaninya. Katanya Ghazali, Quran sudah bilang bahwa kita dibangkitkan, ya berarti jasmani sama rohani. Besok jasmani itu akan, yang sudah rusak itu akan diutuhkan lagi. Nah, Ibnu Rus membela para filosof. Ghazali tidak begitu. Dia tetap setuju bahwa rohani yang dibangkitkan. Kenapa? Ya karena memang jasmaninya sudah rusak. Loh, besok kan dikasih jasad baru. Tidak adil Allah kalau ngasih jasad baru. Dulu yang punya dosa jasad lama. Dulu yang melakukan kesalahan jasad yang lama. Kok sekarang dikasih jasad baru? Seandainya ada jasad baru yang dipentungi, yang dikeprui, berarti keliru harusnya. Terus itu. Dan katanya Ibnu Rus, pembalasan, penyiksaan, enak, ndak enak, sakit, sumpek, sedih, itu kan rohani, bukan jasmani. Bahwa di Quran terang-terangan Allah ngomong besok kepalanya dipukul pakai batu, pecah balik lagi. Lo kan memang ngomongnya di level khotobiyun, di level orang-orang yang kalau digambarkan secara abstrak nggak nyampe pikirannya mereka. Digambarkan sadis. Jadi terus neraka itu kan bayangannya kayak bengkel, kayak pertukangan. Di situ ada gergaji, ada palu, ada linggis, ada itu kan bayanganmu kan gitu. Karena memang orang zaman itu disuruh mikir abstrak juga susah. Tapi hakikatnya kan di neraka kamu akan merasa sengsara, di surga kamu merasa senang. Intinya kan itu aja. Dan urusan rasa merasa itu kan rohani, bukan jasmani. Rohaninya disiksa bisa kok jasmaninya seneng. Misalnya para pejuang, para mujahid zaman dulu mungkin disiksa tapi dia merasa bahagia besok segera ketemu. Itu kan rohaninya seneng meskipun jasmaninya disakiti. Jadi justru siksaan itu pada rohani bukan jasmani. Rasa sakit itu pada rohani bukan jasmani. Jadi jawabannya Ibnu Rus enggak. Ghazali salah paham lagi dengan para filosof. Yang dimaksud bukan itu. Memang rohani yang nanti dibangkitkan. Karena jasmani itu tanah, dari tanah kembali ke tanah. Yang kembali ke Allah itu kan rohani. Wa nafahtu fihi min ruhi. Nah itu kebangkitan jasmani. Ibnu Rus nulis juga tentang politik. Dia punya teori al-jumhuriyah wal ahkam. Ini khas dari dia, agak mirip Al-Madinah Al-Fadilah. Sebenarnya untuk merespon kondisi politik saat itu. Ya prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah hukum atau syariat. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat, siyadatul ummah. Yang ketiga adalah hak asasi manusia, al-hukuk al-insaniyah. Yang keempat adalah kepala negara, rois atau khalifahnya. Kemudian yang kelima adalah hubungan kenegaraan, al-ahkam ad-daulah, hubungan internasionalnya. Satu negara kalau 5 ini beres, insya Allah negara itu maju. Jadi hukumnya tegak, hukum kan bahasa Islamnya syariah. Kemudian kedaulatan rakyatnya terpenuhi, rakyatnya berdaulat. Kemudian hak asasi manusia dilindungi, dijamin. Yang keempat, kepala negaranya berkualitas. Dan yang kelima, hubungan dengan negara lain bagus. Maka jaminan negara itu makmur, tentram. Tujuan-tujuan kenegaraan bisa dicapai. Maka carilah presiden yang bisa mewujudkan 5 itu besok untuk pilpres. Oke, saya kira itu. Semoga ada
hikmah dan syariah yang bisa diambil. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.